Ketemu di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat rumusan masalah dan fokus masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi kalian di sini jangan bingung dulu, apalagi bantunya sampai kerut ya. Tentunya semua ini kalian lakukan untuk apa ya, segera bisa wisuda kan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang pertama, langsung saja saya ingin membahas yaitu rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah ya? Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian yang umum disusun dalam bentuk kalimat tanya. Untuk apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu nanti akan menjadi tujuan atau arah penelitian ya, arah penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti. Oke, sampai sini paham ya? Saya ini cuma mengulang saja, mengulang untuk menjelaskan apa arti dari rumusan masalah. Tentunya kalian semua sudah tahu semua apa itu rumusan masalah, karena di mata kuliah metodologi penelitian kalian sudah bisa memahami itu. Kemudian selanjutnya, fokus penelitian. Nah, apa itu fokus penelitian? Fokus penelitian itu adalah pemusatan konsentrasi ya terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Hampir mirip dengan rumusan masalah, sama-sama menjadi tujuan penelitian ya. Menjadi tujuan penelitian di mana peneliti itu akan melakukan apa? Kalau fokus itu lebih ke pemusatan konsentrasinya, fokusnya pembahasannya di mana, sedangkan rumusan masalah sama mengarahnya tetapi diartikan atau dituliskan dalam bentuk kalimat tanya, di mana kalimat tanya tersebut adalah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menjadi arah atau tujuan peneliti itu tersebut. Oke, selanjutnya adalah batasan masalah. Apa itu batasan masalah ya? Batasan masalah itu ruang lingkup masalah atau yang membatasi ruang lingkup agar saat melakukan penelitian tidak terlalu luas atau mungkin terlalu lebar. Itu batasan masalah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Oke, ini sudah jelas. Jadi keinginan peneliti untuk apa ya? Tentunya pasti ada tujuannya meneliti itu kan. Nah, kemudian setelah tujuan, manfaat sendiri itu terbagi jadi dua, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu adalah manfaat yang berdasarkan dari tujuan penelitian verifikatif ya, untuk cek teori yang sudah ada seperti apa, kemudian saya melakukan penelitiannya, hasilnya seperti apa kan, seperti itu. Sedangkan manfaat praktis itu adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Nah, secara prakteknya seperti apa? Nah, itu ya, itu arti-artinya, mulai dari rumusan masalah, fokus masalah, batasan masalah, kemudian tujuan serta manfaatnya. Oke, sekarang caranya seperti apa? Oke, caranya seperti apa? Kita langsung. Caranya adalah di sini saya bisa menjadi dua. Ada yang namanya kuantitatif, ada yang namanya kualitatif ya. Kenapa kok saya bisa menjadi dua? Karena notabene kuantitatif dan kualitatif itu berbeda jenis penelitian metodenya ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kuantitatif maupun kualitatif itu memang memiliki dasar atau cara atau runtutan yang berbeda, karena memang sampai sekarang pun masih debatable ya, masih diperdebatkan gimana dan apa ini baiknya seperti itu. Cuman ini saya sampaikan yang umum digunakan ya, yang umum digunakan agar mudah aja lah, agar mudah kalian bisa segera menulis, menyusun skripsi.
Itu aja yang saya coba ingin sampaikan. Jadi kita permudah aja lah, jangan sulit-sulit. Skripsi itu tidak usah dipikir sulit-sulit banget ya. Intinya itu harus nulis dulu, harus tulis, sampaikan ke dosen pembimbing. Ada yang salah direvisi, tidak ada yang salah lanjut, kan seperti itu. Nah, ini yang penting. Oke, kita langsung bahas urutan atau cara menyusun bab 1 khususnya. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya tambahkan lagi ya. Apabila di video sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwa ada yang namanya latar belakang. Di latar belakang itu kita menyampaikan sesuatu yang memang alasan atau fenomena kenapa penelitian ini kita lakukan, kan seperti itu. Itu umum digunakan pada kuantitatif. Sebetulnya di kualitatif itu sedikit berbeda. Sebutannya adalah konteks penelitian. Konteks penelitian nanti saya buatkan juga tersendiri, di mana latar belakang itu adalah subbab bagian dari penelitian kuantitatif yang ada di bab 1, sedangkan subbab di bab 1 untuk kualitatif yang bagian pertama. Kalau kuantitatif itu latar belakang, kalau kualitatif itu adalah konteks penelitian. Apabila ada yang berbeda ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, debat-debat. Nanti saya buatkan video juga mengapa harus berbeda, nanti saya jelaskan juga di video tersendiri tentunya. Oke, kita lanjutkan urutannya. Sekarang saya membahas urutan mulai dari yang pertama dahulu, setelah subbab yang pertama, latar belakang, setelah latar belakang ya. Oke, yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya rumusan masalah. Itu di kuantitatif. Sedangkan kalau di kualitatif itu menggunakan fokus penelitian. Harus seperti apa? Oke, saya coba jabarkan juga. Jadi gini, rumusan masalah tadi sudah jelaskan, fokus masalah juga sudah dijelaskan. Nah, nanti saya buatkan video. Harus isinya seperti apa ya? Isinya seperti apa? Jadi kata-kata yang digunakan ya harus mengandung kata tanya. Yang pertama, seperti apa ya, apa, bagaimana, apakah gitu ya, dan lain sebagainya ya. Itu sudah saya jabarkan juga, semua dituliskan. Nah, harus menggunakan kata tanya. Sedangkan kalau fokus penelitian seperti apa? Sama, buat sama dahulu. Oke. Yang kedua di dalam fokus masalah ataupun rumusan masalah harus jelas tingkat ekspalansinya. Di situ deskriptif kah atau komparatif kah atau asosiatif kah ya. Deskriptif itu maksudnya seperti apa ya, menjelaskan gitu ya. Komparatif ya, komparatif membandingkan. Asosiatif lucu kan seperti itu. Oke, kemudian setelah membuat fokus masalah, selanjutnya adalah kalian harus membuat batasan masalah. Itu kalau di kuantitatif. Kalau di kualitatif apa? Rumusan masalah. Kalau rumusan masalah lagi, gini. Sekali lagi ini debatable. Kita mau menggunakan apapun, di situ di rumusan masalah, di kualitatif rumusan masalah itu saya blur. Kalian boleh menggunakan rumusan penelitian sendiri atau mungkin bahkan cuman satu saja, fokus masalah atau fokus penelitian saja, tidak usah menggunakan rumusan penelitian kalau di kualitatif. Tetapi kalau di kuantitatif sudah jelas rumusan masalah, kemudian membuat batasan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang masih luas gitu ya, memang sudah fokus pada satu variabel, tetapi di batasan masalah kalian menjelaskan
Batasannya adalah nanti saya membahas variabel yang seperti ini. Saya membahas peternak yang jumlah ternaknya berapa ekor. Jadi itu penjelasan dari batasan masalah. Rumusan masalah atau rumusan penelitian yang ada di kualitatif hampir sama. Syaratnya apa? Sama dengan rumusan masalah yang ada di kuantitatif. Harus mengandung kata tanya dan diakhiri tanda tanya gitu ya. Tingkat eksplanasinya harus juga digunakan gitu ya, komparatif, deskriptif atau asosiatif, spesifik, relevansinya, kemudian harus asli juga yang pasti dapat diuji ya. Itu sama syaratnya. Tetapi yang saya perlu garis bawahi di sini, di rumusan penelitian yang ada di kualitatif tidak harus digunakan. Karena kenapa? Di kualitatif semua bisa dicakup dalam satu subbab, yaitu adalah fokus penelitian. Di situ jelaskan fokusnya nanti kemana. Kemudian buat kata tanya atau kalimat tanya yang memang akan kalian teliti. Masukkan semua di fokus masalah, selesai. Itu di kualitatif. Itu pendapat saya, itu menurut saya. Sebetulnya debatable bisa menggunakan rumusan penelitian atau tidak. Nah, di sini ya nanti saya buatkan satu video sendiri ya, karena ini mengandung konsistensi ya. Seorang peneliti harus konsisten. Kalau kuantitatif harus menggunakan seperti apa urutannya, kalau kualitatif harus seperti apa. Nanti saya buatkan video sendiri. Oke, kita langsung saja fokus kembali ke sini. Setelah membuat batasan masalah, nah, batasan masalah itu fungsinya untuk apa? Batasan masalah ini yang jelas ya, untuk membatasi ruang lingkup penelitiannya. Jadi jangan sampai ngelambiar kemana-mana. Nah, ini fungsinya batasan masalah. Sama halnya dengan rumusan penelitian yang ada di kualitatif. Kemudian setelah membuat batasan masalah, selanjutnya kita membuat tujuan penelitian di kuantitatif. Kalau di kualitatif sama, membuat tujuan penelitian. Mirip kan? Apa fungsinya tujuan penelitian? Nah, yang pertama harus menggunakan kata kerja yang spesifik ya. Apa itu kata kerja spesifik? Yaitu sudah saya contohkan semua ya. Mengukur hubungan, mengevaluasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk apa ya? Untuk menjawab rumusan yang masalah yang sudah kalian buat. Fokus masalah yang sudah kalian buat lah. Itu untuknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa tujuan masalah itu kalian untuk menerangkan kalian nanti melakukan penelitiannya seperti apa. Bisa dimasukkan ke tujuan penelitian. Nah, itu seringkali saat membuat tujuan masalah itu menggunakan kata-kata kerja yang tidak spesifik. Nah, ini contohnya mengetahui. Nah, ini yang sering sekali digunakan. Mulai sekarang coba dibenahi, coba dikurangi untuk menggunakan kata-kata mengetahui. Kenapa sih? Ya cuman penelitian, kemudian Anda tujuannya untuk mengetahui, ya selesai gitu. Padahal di penelitian atau skripsi kalian kan ada yang namanya saran. Nah, bagaimana kalian bisa memberikan saran kalau cuman mengetahui saja? Nah, makanya di sini saat kita melakukan penelitian alangkah baiknya selain memberikan kesimpulan juga memberikan saran. Makanya di sini gunakan kata kerja yang memang spesifik gitu. Karena dengan kata kerja spesifik kita selain mengetahui, kita juga pasti mengambil hal-hal yang lainnya, bahkan memberi sesuatu dari hasil penelitian yang kita sudah lakukan. Itu maksudnya tujuan penelitian. Oke. Yang terakhir ya jelas ya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di kuantitatif, manfaat penelitian juga di kualitatif juga sama manfaat penelitian. Nah, apa yang perlu diperhatikan di manfaat penelitian? Nah, di manfaat penelitian itu isinya adalah apa manfaatnya, ya, apa manfaatnya, kemudian untuk siapa. Nah, ini harus jelas. Ya, nanti sudah saya sampaikan ya, secara teoritis maupun secara praktis. Di sini jangan sampai kalian menyampaikan sebuah manfaat di mana manfaatnya itu tidak jelas gitu ya, untuk siapa. Nah, paling mudah seperti ini. Sampaikan secara teori, sampaikan secara prakteknya. Tentu kalian saat membuat
latar belakang gitu ya, atau mungkin konteks penelitian, kalian sudah bisa memahami apa saja yang kalian akan lakukan. Ini titik kuncinya. Di video sebelumnya kuncinya adalah di fenomena. Saat kalian memahami apa yang akan kalian lakukan, itu pasti nanti ke belakangnya mau format penulisannya seperti apa terserah gitu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Dari yang sudah saya sampaikan di belakang ini ya, mulai fokus, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, masalah penelitian, ini adalah format yang memang umum digunakan. Kalau di tempat kalian, waduh, di tempat saya ada yang namanya sistematika penulisan. Oke, silakan ditambahkan, disesuaikan. Sekali lagi, ini secara umum yang digunakan. Sekali lagi, ini secara umum yang digunakan. Sesuaikan lagi dengan selingkung ya, bukan selingkuh ya, selingkung, atau mungkin gaya format penulisan, atau mungkin tata cara penulisan di perguruan tinggi kalian masing-masing. Ini yang sangat penting, karena kenapa? Kalian saat menulis skripsi, apabila tidak mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan di perguruan tinggi kalian, ya kalian susah sendiri. Nah, makanya ngikuti tata cara penulisan yang sudah ditetapkan di perguruan tinggi kalian. Kemudian yang paling terakhir ini yang paling utama juga, bimbingan bro, ojo wedi. Wis lah, sudah nulis selesai tanyakan. Waduh, tulisan kok seperti ini. Oke bu, oke pak, baiknya seperti apa? Saya benahi. Coba terus. Sebetulnya permasalahan teman-teman saat menulis skripsi yang paling banyak sebetulnya satu, nulis. Waktu sudah duduk di depan laptop atau di depan PC bingung, aku kate nulis apa ini loh yang paling bermasalah. Jalan satu-satunya tidak ada lain adalah ya sudah, kalian harus mencoba menulis, memulai. Tulis saja sudah. Setelah tulis baca sendiri, Apabila ada yang kurang ditambahi, apabila sudah cukup setor ke dosen pembimbing. Bab 1 Pak, bab 2 Bu, bab 3 oke ACC, proposal, ujian, gitu ya. Oke, sampai sini dulu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, atau mungkin nanti saya akan membahas sedikit loncat ya di bab 3, mereview metodologi penelitian. Karena di sini saya sudah mulai masuk ya metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, ekspansi, apa itu ya, nanti saya coba review di video saya berikutnya yang mencoba mereview mata kuliah kalian saat metodologi penelitian. Saya review singkat saja dalam bentuk video-video yang simple ya, saya bentuknya seperti yang saya biasa gunakan, peta konsep seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa pantau terus channel ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.